Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Nasib tidak lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024 sama-sama diterima oleh Malaysia dan Indonesia. Dua tim yang fansnya sering saling sindir akhirnya merasakan kesamaan. Konflik antar fans hingga perbedaan pendapat di berbagai kalangan petinggi Malaysia juga terjadi sama seperti situasi timnas Indonesia sekarang. Meski secara pandangan kekecewaannya sama-sama merujuk kepada gagal lolos, namun tentu saja reaksinya tidak sama. Orang kita pakai skuad muda, sedangkan Malaysia pakai skuad senior. Cuma ada beberapa pemain inti yang absen. Terkait hal ini, legenda sepak bola Malaysia juga mengakui bagaimana perbedaan jauh antara Indonesia dan Malaysia. Walaupun sekarang ide untuk meniru mencari pemain keturunan layaknya Indonesia sedang diusung oleh FAM. Bahkan ada media-media yang memberikan list diaspora Malaysia yang berkualitas dari Liga Inggris. Namun sebagai fans, masih banyak yang terpecah belah karena terlalu sering kemakan hoax pemain keturunan yang ternyata cuma asal klaim. Dan inilah berbagai perbedaan antara PSSI dan FAM. Para penyokong Harimau Malaya sekarang ini sedang terus memantau perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama Timnas Garuda. Mereka banyak yang berhayal bisa meniru langkah gebrakan dari PSSI untuk mendapatkan pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Sejumlah media di sana juga tak lupa memberikan harapan dengan membuat postingan pemain keturunan Melayu, seperti artikel ulasan Malaysia yang membuat list pemain keturunan yang bermain di Liga Inggris. Pemain tersebut seperti pemain Chelsea, Kiernan Dewsbury Hall, dan Marcus Tavernier, pemain Bournemouth. Selain itu pemain Burnley FC, Jones Brownhill dan Zian Fleming, Jamie Shackleton, Sheffield United, Taylor Moore, Bristol Rovers, Hervey Knaps, Reading FC, Andy Smith, Hull City, masuk dalam daftar yang dipandang mempunyai darah Malaysia. Namun entah, nggak ada keterangan lebih lanjut terkait keturunan dari ayah ibunya ataupun kakek neneknya. Fenomena diaspora Malaysia kembali muncul setelah Tengku Ismail Sultan Ibrahim bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meminta bantuan mencarikan pemain keturunan di Eropa. Sesuatu hal yang pada akhirnya meramaikan media maya di negeri jiran untuk meng-up daftar pemain keturunan berkualitas, tapi tanpa keterangan dari mana darah Melayunya. Perlu diketahui, Tengku Ismail adalah pemilik klub Johor Darul Takzim, disebut sebagai calon yang tepat memimpin FAM pada periode selanjutnya. Untuk sekarang, hanya membantu pihak federasi saja seperti kemarin saat mewakili untuk bertemu dengan FIFA juga coy. Sementara itu, tanggapan dari penyokong Harimau Malaya sendiri bermacam-macam. Banyak yang ikut gembira dengan berhayal bisa meniru Indonesia untuk bersaing menuju Piala Dunia. Kalau tim utama Kacukan dan Kebelandaan Indonesia menang kelayakan, konfirm masuk Piala Dunia. Kenapa tidak Malaysia? Kita sepakat nak bangga main Olimpike, tulis komentar netizen Malaya. Di sisi lain, tak sedikit juga ada yang pesimis, karena ya kalian tahu sendirilah bagaimana sebelumnya media-media ngeprank pemain keturunan, taunya gak ada darah keturunan sama sekali. Yang akhirnya membuat publik kecewa dan sudah tak mau dikecewakan lagi. Anak tempatan nampak dah susah untuk join Harimau Malaya. Satu perkembangan mungkin bagus untuk nasional tim, tapi bukan untuk pemain tempatan. Banyaknya pemain luar untuk join Harimau Malaya. Ya, situasinya di Malaysia sekarang seperti di Indonesia beberapa tahun lalu. Masih banyak yang belum terbuka untuk pemain keturunan. Terlebih FAM juga nggak banyak bergerak untuk meyakinkan, ya udah deh kompak jalan di tempat coy. Namun masih banyak juga sih yang sadar, seperti pemilik JDT yang berambisi membawa FAM untuk maju. Legenda Malaysia bandingkan permasalahan Indonesia dan Malaysia. Sekarang ini, Malaysia juga sedang sibuk setelah hasil kurang mengenakan yang diterima pada babak grup ASEAN Cup.
Tak sedikit fans di sana yang kecewa, bahkan mungkin kalian udah dengar, fans Malaysia ngamuk merusak fasilitas. Diketahui, Malaysia memang berbeda dengan skuad Garuda yang membawa pemain muda. Kebanyakan skuad Harimau Malaya diisi pemain senior, namun tak sedikit juga pemain inti yang menolak untuk bergabung dan memilih membela klub. Sesuatu yang akhirnya jadi penilaian bagi mantan pemain timnas Malaysia, Bobby Gonzalez. Bobby menyatakan keprihatinannya atas para pemain yang bermain di liga lokal, justru lebih memprioritaskan komitmen kepada klub dibandingkan tugas nasional, terutama ketika turnamen diadakan di luar kalender FIFA. Dia menilai jika para pemain Harimau Malaya bisa seenaknya tanpa ada rasa bersalah dan pihak federasi atau pelatih juga nggak tegas. Masalahnya adalah para pemain tidak mau hadir saat dipanggil karena fokus mereka tertuju pada klub. Kita lihat apakah ini akan berubah di bawah pelatih kepala nasional yang baru Peter Glamowski atau tidak. Bagi saya, bermain untuk tim nasional adalah hal yang sangat penting. Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak pernah dianggap enteng. Pada zaman saya, setiap kali dipanggil, kami langsung merespons tanpa alasan apapun. Sekarang, Anda mendengar para pemain mengaku cedera, tetapi kemudian mereka kembali bermain untuk klub. Saya yakin Anda mengerti maksud saya. Tandas Bobby Gonzalez, sumber Super Bowl. Ya, mungkin bagi kalian yang belum maksud, pemain Malaysia berbeda jauh dengan apa yang terjadi di Indonesia, di mana semua pemain berantusias jika dapat panggilan. Bahkan pemain diaspora seperti Rafael Struijk, Ivar Janner, dan Hubner juga ingin bela Garuda walau hanya di AFF. Namun di situ hanya Rafa yang dilepas oleh klub coy. Terlebih, Sintayong bersama Erick Thohir juga tegas jika ada pemain Garuda yang neko-neko tanpa pandang bulu. Kalau bermasalah ya silahkan out. Ya kalian tahu sendiri ya kan? Gonna speak out loud, 'cause mistakes are fading, the paths we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way. Pundit Malaysia memikirkan masalah pemain naturalisasi tak bisa nasionalis. Kalau tadi menyindir pemain yang susah dipanggil dari klub JDT, mungkin masih ada pemain naturalisasi dan pemain lokal juga. Namun pundit di sana menyoroti bagaimana pemain naturalisasi dan pemain keturunan tak mau menikmati suasana menjadi warga negara Malaysia. Berbeda dengan diaspora Indonesia yang selalu ingin belajar hal baru dan mengikuti proses belajar bahasa ataupun belajar nyanyi Indonesia Raya. Yah, teman-teman pasti udah lihat sendirilah coy, bagaimana kuatnya nasionalisme punggawa Garuda. Penyokong Indonesia ni nyanyi lagu Tanah Airku ni tak keluar stadium ni sebelum game ke lepas match ke sebelum match. Dia kata lepas match. Masih lagi 80,000 tetap berganjak nyanyi lagu Tanah Airku kerana diorang setuju dengan proses kenegaraan tu. Ini kita jangan salahkan player tu. Kerana kita sendiri kita nak proses kenegaraan dia tu memang perlu kita buat, tapi kita yang melaksanakan proses kenegaraan tu. GBK Gelora Bung Karno was bouncing from the first minute. Daripada nyanyian lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Aku tengok muka pemain-pemain Australia dah blank kejap bila Indonesia Raya dimainkan. Sementara itu, untuk bisa meniru tradisi agar para pemainnya bisa nasionalis, Malaysia sepertinya melakukan gebrakan untuk membuat lagu khusus buat Harimau Malaya. Tapi kok lagunya jadi begini coy? City lights are shining in the night they call dreams we are designing. Time to stand up tall, time to back away, find another way in this game we play. Gonna see. So, terlepas dari kekacauan tetangga saat terus mencoba meniru Indonesia, dari sini kita juga belajar untuk bisa mempertahankan apa yang sudah dibentuk oleh Erick Thohir sejauh ini. Jangan sampai cuma karena ada pihak-pihak tertentu yang memprovokasi, jadi tercerai-berai coy. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the paths we create.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.